Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Syekhul Islam Taqiyuddin Ibn Taimiyah rahimahullah, wa idza kana al-imamu huna yajma'ul ghanaima wa yuqsimuha, dan apabila imam, penguasa atau pimpinan yajma'ul ghanaima, mengumpulkan ghanimah. Ghanaim jamak dari ghanimah. Wa yuqsimuha, dan membaginya. Lam yajuz li ahadin ayyaghulla minha, tidak boleh bagi seorang pun untuk menipu padanya syai'an, sedikit pun. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamati, dan barang siapa yang menipu atau mencuri, al-ghil, menipu, mencuri dari tumpukan harta rampasan perang tanpa seizin komandan atau panglima, dalam keadaan belum dibagi, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan datang dengan barang curiannya di hari kiamat. Fa innal ghulula khiyanatun, karena al-ghulul, penipuan itu adalah bentuk pengkhianatan. Al-ghulul yaitu mencuri barang rampasan perang, itu khianat. Kenapa dikatakan mencuri? Karena tidak mengambilnya dengan prosedur yang disyariatkan. Prosedur yang disyariatkan, harta rampasan perang itu setelah dirampas dari orang-orang kafir dalam pertempuran, itu dikumpulkan, distorkan ke pimpinan, kepada komandan atau kepada panglima. Setelah itu baru dibagi. Maka kalau mengambilnya tanpa prosedur ini, tentu yang demikian ini namanya khianat, mencuri, khianat. Wala tajuzu an-nahbatu,
dan tidak boleh melakukan nahbah. Nahbah itu perampasan, perampokan. Tentara Islam tidak boleh merampok meskipun milik orang kafir. Dalam pertempuran harta orang kafir itu karena berperang dirampas. Kafir harbi dirampas. Kemudian karena perampasan ini bukan perampokan tetapi adalah dalam rangka jihad, tidak boleh kemudian diambil sendiri harta yang dirampas dari orang kafir itu, tetapi harus distorkan kepada komandan untuk kemudian dibagikan nanti oleh komandan secara sama rata sama rasa sesuai dengan aturan yang disyariatkan. Maksudnya aturan yang naik kuda dapat 3 bagian, yang jalan kaki dapat 1 bagian. Itu sama rata sama rasa. Sebab yang naik kuda, apalagi kudanya istimewa, kuda Arab, 1 kuda membutuhkan biaya makan 2 kali lipat dari 1 orang. Sehingga dapat 2 bagian. Kudanya dapat bagian, karena untuk memberi makan kudanya kan perlu biaya. Orangnya yang mempunyai kuda dapat bagian. Jadi kalau yang naik kuda dapat 1 bagian, yang naik jalan kaki dapat 1 bagian, nah itu namanya zalim. Berarti yang naik kuda masih tekor. Iya, bukan saja dapat bagian, bahkan tekor. Harus nambahi pembiayaan untuk kudanya. Maka diatur oleh syariah supaya sama, dapat semua. Tetap yang naik kuda dapat bagian, kudanya juga dapat bagian. Sehingga pemilik kuda itu tidak mengeluarkan biaya lagi untuk memberi makan kudanya dalam peperangan. Nah itu ghanimah dibagi. Adapun nahbah, merampas terus diambil sendiri. Ya. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari nahbah itu tadi. Fa idza tarakal imamu al-jam'a wal qismata, maka apabila imam tarakal jam'a wal qismah, meninggalkan kemestian mengumpulkan harta rampasan perang dan membaginya, wa adzina fil akhdhi idznan jaizan, dan imam mengizinkan orang silakan mau ngambil harta rampasan perang itu dengan izin yang membolehkan mereka mengambil harta rampasan perang itu. Faman akhadha syai'an bila udwanin, maka barang siapa yang mengambil sesuatu tanpa melanggar aturan, halalahu ba'da takhmisihi, dihalalkan dia mengambil harta rampasan perang itu ba'da takhmisihi, setelah dipotong 1/5 untuk kepentingan kas negara dan untuk kepentingan
kepentingan yang ditentukan oleh panglima. Jadi setiap dia mengambil, dipotong dulu 1/5 dari harga barang yang diambil, kemudian distorkan 1/5 itu, yang lainnya diambil. Wa kullu ma dalla 'alal idzni fa huwa idznun. Semua gerak-gerik kata-kata yang menunjukkan makna izin, maka itu berarti izin. Umpamanya, nah, gimana Panglima, ini saya boleh mengambil barang ini, cuman mengangguk begitu aja. Ini menunjukkan izin, maka itu juga namanya mengizinkan. Atau dikatakan ya, atau itu semuanya yang menunjukkan makna izin, kata-kata atau umpamanya isyarat dengan tangan, itu semua menunjukkan, mempunyai makna mengizinkan. Wa amma idza lam ya'zan, adapun kalau tidak mengizinkan, imam tidak mengizinkan, aw adzina idznan ghaira jaiz, atau mengizinkan tetapi dengan perizinan yang tidak memberikan kebebasan, jazalil insani ayyakhudha miqdara ma yusibuhu bil qismah, maka boleh bagi si muslim untuk mengambil sekadar apa yang dia yusibuhu, apa yang dia peroleh, bil qismah, kalau seandainya dibagi secara rata, dia bisa perkirakan. Mutaharriyan lil adli fi dzalik, dalam rangka upaya, mutaharriyan upaya untuk bersikap adil dalam perkara harta rampasan perang itu. Di dalam hal ini imam bisa melihat kondisi, apakah mengumpulkan dulu harta rampasan perang itu kemudian membaginya, atau langsung mengizinkan mereka mengambil. Nah, itu lihat keadaan. Kalau umpamanya harta rampasan perang itu besar dan banyak, yang mengakibatkan nanti kecemburuan sosial, yang tukang masaknya nggak dapat karena nggak ikut perang. Nah, yang ini, yang itu, wah. Padahal harta rampasan perang dalam bentuk potongan emas, berlian dan sebagainya. Maka untuk menghindari fitnah di antara pasukan Islam, imam bisa menghindarkan itu dengan memerintahkan untuk mengumpulkan semuanya. Setelah itu baru dibagi dengan baik. Wa man harrama 'alal muslimina jam'al ghanaima, dan siapa yang mengharamkan atas kaum muslimin untuk mengumpulkan ghanimah, wal halu hadhihi, padahal keadaannya demikian, wa abaha lil imami ayyaf'ala fiha ma yasha, dan membolehkan imam untuk berbuat dalam hal fiha, dalam hal harta rampasan perang itu, ma yasha, apa yang dia kehendaki, faqad taqabalal qaulani,
taqabala at-tarfaini. Maka di sini antara yang membolehkan dan yang mengharamkan ialah ada pertentangan, taqabala. Taqabala tarfaini, adanya kontradiksi antara dua sisi. Wa dinullahi wasat, dan agama Allah itu tengah-tengahnya. Di sini ada dua pendapat ekstrim. Yang satu menyatakan imam tidak perlu mengumpulkan harta rampasan perang. Sudah masing-masing ngambil sesuai dengan apa yang dia mau. Yang satu, imam diharamkan atau bahkan kaum muslimin diharamkan mengumpulkan ghanimah. Nah, ini dua pendapat ekstrim tentang ghanimah. Agama Allah tengah-tengah, tidak di dua kutub ekstrim tersebut. Wal adlu fil qasamah, sementara yang adil dalam hal pembagian itu ialah ayaqsima lirrajili sahmun, dibagikan lirrajil untuk pejalan kaki dari pasukan itu sahmun, satu bagian. Walil farisi dil farasil arabi thalathatu ashum, dan untuk faris penunggang kuda dil farasil arabi, yang kudanya itu adalah kuda Arab, kuda paling istimewa, itu salah satu ashum menurut syariah, 3 bagian. Sahmun lahu, 1 bagian untuk penunggangnya, wasahmani li farasih, dan 2 bagian untuk kudanya. Hakadha qassama Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ama Khaybar. Demikian Nabi membagikan harta rampasan perang di tahun peristiwa perang Khaybar. Wa minal fuqaha'i may yaqulu, dan dari kalangan ahli fiqih ada yang berpendapat lil farisi sahman, untuk penunggang kuda dari pasukan itu dapat 2 bagian dari harta rampasan perang. Wal awwalu walladhi dallat alaihi sunnatus sahihah. Sedangkan pendapat yang pertama, nah ini tarjih dari beliau. Pendapat yang pertama, apa pendapat yang pertama tadi? Ya, untuk penunggang kuda berapa? 3 bagian. Itu yang ditunjukkan oleh sunnah sahihah. Wali annal farasa yahtaju ila mu'nata nafsihi wa sa'isih. Karena kuda itu membutuhkan mu'nata nafsih, membutuhkan pemeliharaan terhadap dirinya, usaisih, dan juga yang menuntunnya, yang mengurusnya. Wa manfaatul farisi bihi aktsara min manfaatir rajilin, dan manfaatnya penunggang kuda di dalam perkara ini lebih besar daripada dalam peperangan, lebih besar daripada kemanfaatan rajilin, pejalan kaki. Ya, jelas
itu. Atau rajilain, dua orang pejalan kaki, atau rajilin, para pejalan kaki, dibanding dengan satu penunggang kuda, itu lebih besar manfaatnya satu penunggang kuda dalam pertempuran. Mobilitasnya tinggi. Dalam pertempuran, kalau orang itu memakai kuda. Ya. Wa minhum man yaqulu yusawwiya bainal farasil arabi wal hajina fi hada. Dari para ulama ada yang mengatakan yusawwiya, disamakan bagian bagi penunggang kuda Arab dengan kuda hajin, kuda non-Arab. Wa minhum may yaqulu balil hajina yushamu lahu sahmun wahid. Bahkan sebagian dari ulama lain lagi mengatakan kuda non-Arab dapat bagian, satu bagian. Kama ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wal farasul hajin, kuda hajin itu pengertiannya ialah alladzi takunu ummuhu nibtiyah wa yusamma al-bardhun wa ba'dhum yusammihi at-tatriya. Kuda hajin itu ialah kuda yang induknya dari kuda dari Mesir, Nabtiyah atau Nabati, kuda dari Irak. Namanya ada hajin, ada bardhun, ada tatriya. Sawaun kana hisanan au khasiyan, sama saja. Apakah hisan kuda lelaki atau khasiyan yang lebih rendah daripada hisan. Wa yusamma al-akdish au ramkah. Khasi dinamakan juga al-akdish atau ramkah. Wahia al-hajr, dinamakan al-hajr. Kana salafu, dulu para salafus saleh, ya'udduna lil qitali al-hisan, mereka menyiapkan, ya'uddun, menyiapkan kekuatan tempur, kekuatan lil qital, untuk tempur, itu hisan. Kalau untuk pertempuran frontal itu disiapkan hisan. Liquwwatihi wa hiddatihi, karena kuatnya kuda hisan, wa hiddatihi, dan gigihnya dia, tangguh, tahan capek. Walil igharati wal bayati al hajr, sedangkan untuk al igharah, serangan mendadak, serangan sembunyi-sembunyi, wal bayat, dan pengintaian sampai menginap beberapa, pengintaian di malam hari,
sampai paginya. Itu pakai hajar, kuda yang lebih kecil. Li'annahu laisa laha suhail. Karena hajar ini tidak punya ringkikan, tidak meringkik. Tidak apa? Ya, kuda meringkik atau apa? Iya, meringkik ya. Bukan merengek ya. Meringkik. Nah. Kalau suhail dengan sad, ringkikan kuda. Kalau suhail dengan sin, tasghir dari sahal. Sahal artinya kemudahan. Suhail ditasghir dalam rangka untuk menghindari al-ain. Menghindari al-ain, ditasghir. Orang Arab kalau memberi nama anaknya dengan nama-nama yang bermakna pujian, itu sering di daerah-daerah yang terkenal matanya itu tajam, al-ain, yang pandangannya itu merusak, itu ditasghir. Hamad, Humaid, Sahal, Suhail, Abd, Abdullah, Ubaidillah, ditasghir dalam rangka menghindarkan al-ain. Jamil, Jumail, begitu. Syamilah, Shumailah, ditasghir. Nah, kalau Suhail bisad itu ringkikan kuda. Kalau hajar tidak meringkik. Sebab kalau dalam tugas pengintaian, pengintaian pasukan untuk mengukur kekuatan musuh itu diutus at-tarassud namanya, pengintai. Satu kesatuan kecil, kadang-kadang 3 orang, paling banyak 10 orang, itu paling banyak. Kalau wilayah yang dipetakan untuk diserang itu, pemetaan wilayah itu kalau luas itu 10 orang, itu jarang. Nah, biasanya bergeraknya itu dari posisi-posisi yang sama sekali tidak diduga oleh musuh. Atau di malam hari menjelang subuh. Musuh itu kufar, kalau mau jaga malam, tentara kufar itu minum khamr untuk menghilangkan rasa takut, atau ngepil, atau nyabu, itu untuk menghilangkan rasa takut. Dan biasanya orang yang kayak gini nih menjelang subuh, syaitannya nyuruh dia tidur. Nah, di saat menjelang subuh itu dilakukan pengintaian itu lebih leluasa, karena yang jaga malam tidur. Nah, di saat itu perlu memakai hajar, bukan pakai hisan, kuda yang tidak merengkik, ya. Li'annahu laisa laha suhail yunzirul aduwa fayahtarizun. Karena kalau pakai kuda terus meringkik, yunzirul aduwa, musuh jadi bersiaga, terjaga. Akhirnya fayahtarizun, mereka bersiap siaga untuk menghadapi serangan.
walis sayri al-khasi, dan untuk berjalan di malam hari melewati daerah-daerah bahaya itu pakai al-khasi, kuda yang lebih kecil, li'annahu asbara 'ala sayr, karena kuda yang demikian ini lebih sabar untuk berjalan di malam hari. Kalau hisan berjalan di siang hari, tahan haus, karena kemampuan untuk menyimpan cairan lebih kuat daripada manusia. Kalau manusia kemampuan menyimpan cairan itu cuma 25% paling banyak. Jadi kalau minum satu gelas ini cuma 25% yang tersimpan, yang lainnya itu keluar untuk proses pembersihan, pencucian. Yang 25% disimpan. Nah, ini enggak cukup untuk perjalanan daerah-daerah yang sulit air. Kalau kuda itu sebaliknya 75% disimpan air, 25% keluar. Kalau onta itu 99% disimpan air, 1% yang dikeluarkan. Nah, sehingga onta dikatakan perahu padang pasir, karena bisa sebulan penuh tidak minum air. Setelah dikasih minum sampai kenyang betul, sudah sebulan jalan di padang pasir enggak minum blas, bawa beban bisa. Nah itu Allah memberikan keistimewaan masing-masing. Alat transportasi dalam pertempuran dulu dan sekarang ya kuda. Sebab dalam pertempuran itu kalau memakai alat-alat transportasi yang konvensional, pesawat kedengaran suaranya kan, mobil atau panser ya kedengaran suaranya. Tapi kalau kuda itu tidak kedengaran, tidak ada suara. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al khairu ma'qudun ala nawasiha. Kebaikan terus terikat pada ubun-ubunnya. Di sini ialah kuda, pada kuda. Khail. Nah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kata Nabi. Jadi makanya di dalam fikih perang jenis-jenis kuda itu dibahas. Kuda ukuran begini namanya hajr, kuda ukuran ini namanya tetra, kuda ukuran begini namanya hasi, kuda ukuran begini namanya hisan, dibahas. Karena apa? Masing-masing ukuran kuda mempunyai hukum sendiri-sendiri dalam hal pembagian ghanimah. Tidak sama. Kuda hajin, kuda Arab sudah beda. Kuda hajin sudah campuran. Artinya pejantannya kuda Arab, terus betinanya kuda nabtiyah. Nah, itu semua punya hukum pembagian pembagian ghanimah.
Dan memang sunnah sangat mempunyai perhatian luar biasa kepada kuda. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau anjing itu selalu setiap hari mendoakan tuannya mampus. Doanya begitu anjing. Ya Allah, mampuskanlah tuanku ini. Ya Allah, bangkrutkanlah dia. Begitu. Kalau kuda selalu mendoakan tuannya itu dapat rahmah dari Allah. Ya Allah, berilah rahmah kepada tuanku sebagaimana dia menyayangi aku, ya Allah. Seperti doanya anak soleh. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Ya, itu anak soleh. Kuda, doanya seperti itu. Ya Allah, sayangilah, rahmatilah tuanku sebagaimana dia menyayangi aku. Masya Allah. Begitu. Maka coba kita lihat ikhwanna fiddina azzakumullah, perhatian sunnah ini punya barokah. Nah, iya. Kemudian dikatakan wa minhum man yaqulu, dari para ulama ada yang menyatakan, oh sudah ini ya. Wa idza kana al-maghnumu malan, maka kalau harta rampasan perang itu adalah dalam bentuk harta, barang berharga, qad kana lil muslimina qabla dzalika min iqarin aw manqulin wa urifa sahibuhu qabla al-qasmah fa innahu yuraddu ilaihi bi ijma'il muslimin. Kalau harta rampasan perang itu qad kana lil muslimina qabla dzalik, adalah harta milik muslimin yang dirampas oleh orang kafir sebelum itu. Qad kana lil muslimina qabla dzalik, harta yang dulunya milik muslimin terus dirampas oleh orang kafir. Min iqarin, apakah dalam bentuk tanah pertanian, au mangkul, atau dalam bentuk barang yang bisa berpindah-pindah, apakah mobil, sepeda motor, atau apa. Wa urifa sahibu qabla al-qismah, dan diketahui pemiliknya sebelum dibagikan harta itu, harta rampasan perang itu, fa innahu yuraddu ilaihi bi ijma'il muslimin, maka harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu kaum muslimin. Ya. Dan ini adalah ijma' segenap kaum muslimin. Wa tafari'ul maghanim wa ahkamuha fiha atharun wa aqwalun ittafaqal muslimuna ala ba'dihha wa tanaza'u fi ba'dhi dhalik. Dan rincian al-maghanim, harta rampasan perang, wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya, fiha athar, ada riwayat-riwayat. Athar itu riwayat perbuatan sahabat, aqwal, pendapat-pendapat dari kalangan tabi'in. Ittafaqal muslimuna ala ba'dihha, sebagiannya kaum muslimin telah sepakat. Wa tanaza'u fi ba'dhi dzalik, dan sebagian lagi bertikai, berbeda pendapat. Walaysa hadza mawdhi'uha,
bukan di sini tempatnya untuk mengurai masalah itu. Wa innamal gharad dzikrul jumal al-jami'ah. Hanyalah yang dimaksud di sini penyebutan secara global yang mencakup gambaran tentang hukum ghanimah itu. Bagaimana imam membagi ghanimah. Faslun. Wa amma sadaqatu, adapun perkara sedekah, fahiya liman sammallahu ta'ala fi kitabih, maka ini diberikan kepada siapa yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, yaitu 8 asnaf yang disebutkan kemarin. Faqad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sa'alahu minas sadaqah. Datang seorang pria kepada Nabi minta pembagian sedekah. Faqala, maka Nabi menyatakan, innallaha lam yardha fis sadaqati bi qasmi nabiyyin wala ghairihi. Sesungguhnya Allah tidak ridha dalam perkara sedekah ini dengan pembagian Nabi ataupun dengan pembagian selain Nabi. Walakin jazza'aha thamaniyata ajza'. Akan tetapi Allah membagi sedekah itu dalam 8 bagian. Fuqara wal masakin, amil, terus gharim, orang yang pailit, terus apa? Wal mu'allafati qulubuhum, terus apa? Wa fir riqab, terus ibn sabil, wa fi sabilillah. 8 asnaf. Nah, ya, fa in kunta min tilkal ajza' u'tika a'taituka. Kalau engkau termasuk dari 8 golongan ini, 8 bagian ini, salah satunya a'taituka, aku akan beri kepada engkau. Begitu. Jadi pembagiannya bukan dari Nabi, ya, bukan dari selain Nabi, tapi Allah sendiri yang membagikannya, memberikan ketentuan pembagiannya, Allah sendiri, yaitu 8 asnaf itu. Fal fuqara'u wal masakin, al fuqara' dan al masakin yajma'uhuma ma'nal hajah ilal kifayah, yang mengumpulkan keduanya, kedua golongan manusia ini ialah sama-sama mempunyai makna keperluan kepada al-kifayah, kepada kecukupan. Fala tahillu sadaqah li ghaniin. Oleh karena itu tidak halal sedekah untuk orang yang berkecukupan. Wala liqawiyyin muktasibin, dan tidak halal sedekah itu untuk orang yang kuat, yang muktasib, mampu untuk mempunyai penghasilan. Wal amilina 'alaiha, kemudian bagian yang lain amilin, humul ladzina yujbunaha wa yahfazunaha wa yaktubunaha wa nahwu dzalik, yaitu mereka yang yajbunaha, yang menarik zakat, wa yahfazunaha, dan menyimpan uang zakat atau perbendaharaan zakat,
Wa yaktubunaha, dan menginventarisirnya, menulisnya. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal itu. Yang para petugas dan pejabat penarikan zakat. Kalau di sini namanya bazis, badan infak zakat sedekah, ya. Nah. Wal mu'allafatu qulubuhum, adapun al mu'allafah qulubuhum fanadhkuruhum insyaallah taala fi malil fai'. Hal ini kita bahas insyaallah taala dalam perkara malil fai', harta fai'. Wa fir riqabi yadkhulu fihi i'anatul mukatibin. Masalah riqab, pembebasan budak, masuk dalam kategori ini ialah i'anatul mukatibin, membantu budak mukatab. Mukatibin, budak mukatab, jamaknya mukatibin, mufradnya mukatab, yaitu budak yang ada perjanjian dengan tuannya. Katanya perjanjian itu bilang apa? Kalau engkau bisa menyediakan dana, umpamanya 100.000, maka engkau bebas. Nah, budak ini ingin merdeka, dia cari duit sebesar 100.000 untuk supaya dia dapat status bebas dari perbudakan. Ya. Ini namanya budak mukatab, terikat perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan diri dengan jaminan uang jumlah tertentu. Al-mukatibin termasuk daripada kategori wafir riqab. Mereka dapat hak pembagian zakat untuk dalam rangka menebus dirinya dari perbudakan. Waftida'il asra juga termasuk wafir riqab, ialah iftida'il asra, menebus tawanan. Seorang muslim ditawan oleh orang kafir di negara kafir, maka pemerintah kafir menentukan kalau mau ditebus tawanan ini bayar sekian juta, maka bisa diambilkan oleh negara Islam, diambilkan dari dari harta sedekah, harta zakat, untuk menebus budak itu tadi, menebus tawanan itu tadi. Nah, wa itqur riqab, juga membebaskan perbudakan, termasuk kategori wafir riqab. Wa hadza aqwal fiha, aqwal yaitu pendapat yang paling kuat dalam perkara ini. Wal gharimina humul ladzina alaihim duyunun la yajiduna wafa'aha. Gharimin ialah mereka yang atasnya duyun, dia dibebani dengan duyun, hutang-hutang. La yajiduna wafa'aha, dia tidak dapat biaya untuk membayar utang-utang itu. Orang yang terlilit hutang. Fayu'tuna wafa'a duyunahum walau kana katsiran, maka diberikan dari uang zakat untuk melunasi hutang-hutang mereka. Walau kana katsiran, walaupun hutangnya itu banyak.
illa yakunu gharamuhu fi ma'siyatillahi ta'ala, kecuali kalau orang ini terlilit hutang karena maksiat kepada Allah Ta'ala. Umpamanya dia terlilit hutang di meja judi, uangnya dipakai untuk judi sehingga dia utang banyak. Nah ini tidak dapat bagian zakat karena hutangnya dalam perkara maksiat, ya, atau sejenisnya. Fala yu'tuna hatta yatubu, tidak boleh diberi bagian zakat orang yang demikian ini sehingga dia mau taubat. Kalau dia sudah taubat dan terbukti taubatnya dan diberi rekomendasi oleh orang-orang terdekat dia dari orang-orang soleh, dia sudah benar-benar taubat. Kemudian dia ingin melepaskan diri dari cengkeraman hutang akibat kemaksiatan dia masa lalu, maka boleh menerima uang zakat. Wa fi sabilillah, kemudian dari orang yang berhak menerima zakat ialah fi sabilillah. Wa humul ghuzatu, yaitu al-ghuzah, pasukan perang, pasukan tempur. Alladzina la yu'tuna min malillah ma yakfihim li ghazwihim, yaitu mereka tidak diberikan dari harta Allah apa yang mencukupi mereka guna keperluan perang, sebab belum dapat ghanimah, masih mau perang, ya. Jadi perlu pembiayaan, perlu modal, yaitu untuk berangkat perang, ongkos perang, ya. Itu bisa diambil dari uang zakat. Fayu'tuna ma yaghzuna bihi, maka mereka diberi untuk keperluan peperangan yang mereka lakukan. Au tamamun ma yaghzuna bihi, au tamamu ma yaghzuna bihi, atau diberikan secara sempurna biaya keperluan dia berperang, yaitu min khailin, diberi biaya untuk beli kuda, wasilahin, untuk beli senjata, wa nafaqatin wa ujratin, uang saku, dan juga ongkos perjalanan. Nah, ini semua adalah untuk ghuzah. Termasuk juga fisabilillah wal hajj min sabilillah, berangkat haji termasuk fisabilillah. Jadi bisa dari uang zakat itu dipakai untuk menghajikan orang tertentu yang dikehendaki oleh penguasa dalam rangka kemaslahatan muslimin, karena dia punya jasa terhadap muslimin, dihajikan dengan uang zakat. Bisa itu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ibnu sabil, adapun ibnu sabil pengertiannya ialah huwa al-mujtazu min baladin ila baladin, orang yang lewat, mujtaz, orang yang lewat dari satu negeri ke negeri lain untuk menuju ke negeri lain. Ya. Juga disyaratkan bahwa dia dalam perjalanan
tidak melanggar, untuk keperluan yang tidak melanggar syariat Allah. Tentu lebih diutamakan mereka yang dalam perjalanan dalam rangka taat kepada Allah. Para da'i, tulabul ilm, ini sangat diutamakan. Ya. Karena perjalanannya paling utama. Begitu. Nah, diambilkan dana dari pengumpulan zakat. Maka itu zakat termasuk malus sultan. Dalam kategori malu as-sultan. Harta yang distorkan kepada penguasa. Ya. Karena penguasa membelanjakannya untuk banyak keperluan-keperluan ini tadi. Ya. Pakistan negara miskin. Tingkat kemakmurannya jauh lebih rendah daripada Indonesia. Ya. Indonesia tingkat kemakmurannya 3 kali lipat dari Pakistan. Ya, jadi fakir itu Pakistan. Tetapi pelayanan sosialnya luar biasa. Rumah sakit umum seluruh Pakistan, rumah sakit negeri gratis. Dan pelayanan rumah sakit negeri jauh lebih bagus daripada rumah sakit swasta. Ya. Kalau di sini rumah sakit swasta yang lebih bagus. Rumah sakit yang gratis lebih bagus pelayanannya daripada rumah sakit yang bayar. Ya. Karena itu di kota-kota besar nggak ada rumah sakit swasta. Nggak payu. Rumah sakit swasta itu ada di daerah terpencil yang tidak mampu dijangkau oleh negara. Nah itu dibikin rumah sakit swasta. Dari mana uang itu? Dari zakat. Pembiayaannya. Untuk kelas-kelas yang kelas 3, kelas apa itu diambil dari zakat. Kemudian sekolah-sekolah agama, semua sekolah agama, swasta maupun negeri di seluruh Pakistan gratis. Yang bayar cuma sekolah umum. Ya. Dari perguruan tinggi sampai TK, kalau sekolah agama gratis. Dan diberi makan, diberi pakaian, semuanya. Dari mana? Dari uang zakat. Pengelolaan uang zakat tidak boleh ada swasta menerima, panitia basis swasta tidak boleh menerima uang zakat. Ditangkap sama negara. Semua harus distorkan ke pemerintah. Uang zakat. Sedekah. Nah, semacam departemen agama. Kalau di sini. Tetapi penyaluran uang zakat itu luar biasa. Menakjubkan. Sehingga orang mau belajar agama tidak ada halangan apa-apa. Para imam-imam masjid, para muadzin, semuanya dapat pembayaran dari pemerintah. Dari uang zakat itu. Luar biasa. Hah? Padahal tingkat kemakmurannya dibanding Indonesia jauh. Indonesia 3 kali lipat makmurnya.
ya, dari Pakistan. Tapi pelayanan sosialnya di Indonesia begitu rendah. Nah, Masya Allah. Karena itu, militansi keagamaan jauh lebih tinggi di sana. Karena orang dibiasakan belajar agama dari kecil. Tahfidzul Quran, ya Allah, di mana-mana. Para hafadzul Quran. Itu setiap tahun diadakan upacara. Para hafadzul Quran, para hafadz yang baru. Presiden yang memberikan hadiah. Kumpulkan. Dapat hadiah, berangkat haji. Mereka. Gratis. Luar biasa. Dibangkitkan semangat orang untuk menghafal Quran. Pelajaran Ramadan itu libur nasional. Tidak ada sekolah umum Ramadan itu. Penuh masjid-masjid di berbagai kota. Halakoh. Ada halakoh Sahih Bukhari, ada halakoh Sahih Muslim, ada halakoh ilm selama sebulan penuh. Dan dapat makan dan dapat segalanya. Luar biasa. Memang kalau sudah berdiri khilafah Islamnya, entenono. Mau mengelola kehidupan umat, nunggu khilafah Islamnya peken kabeh ayo sana. Khilafah Musa, mbahmu sana. Nah, negara yang ada diperbaiki, pemerintahnya dinasihati. Itu siasat syariah, bukan ditunggangi, tapi dinasihati. Ditunggangi terus nanti deal. Perjanjian, kau mau ngasih kursi kabinet untuk kami berapa, itu namanya nunggangi. Tapi kalau menasihati, itu memperbaiki. Dari semula anti-Islam, kemudian menjadi cinta kepada Islam. Dari semula takut kepada Islam, kemudian menjadi betul-betul berani untuk menyatakan keislamannya. Ada diperbaiki. Nah, sehingga jadi manfaat, maslahah bagi kaum muslimin. Dan konstitusi negara menyatakan demikian. Ya. Pakistan sebagai negara Islam. Republik Islam Pakistan. Ya. Indonesia juga sesungguhnya demikian. Konstitusi Indonesia menyatakan Islam. Ya. Tapi karena para tokoh-tokohnya kelas tempe jadinya berak-berok saja, enggak ngerti sejarah, ngawur ngomongnya, pecototan. Agak jadinya sok politik, sok pinter politik, pada goblok tentang siasat syariah. Menegakkan syariat Islamnya. Enggak ngerti apa itu siasat syariah. Blas. Wahada musibah. Perlu perbaikan mental para tokohnya ini. Di samping perbaikan mental rakyatnya. Karena mental rakyatnya juga bejat gara-gara mental pemimpinnya, tokoh-tokohnya bejat. Ya, selalu punya pamrih. Selalu punya pamrih. Jadi dai. Ujung-ujungnya bikin partai. Jadi dai. Ujung-ujungnya mencalonkan diri jadi ini dan itu. Apa ini? Nah terus kapan untuk Allah? Kapan untuk agama Allah?
Nanti kalau sudah ditinggal orang, baru untuk agama Allah. Kalau masih dai 1 juta umat, itu ya perlu ini. Berapa ini? Ayo, siapa yang mau beli 1 juta umat? Nah, wahakata. Jadi nahna betul-betul ketinggalan. Faslun. Wa ammal fai'u. Adapun fai' sudah diterangkan kemarin, fai' yaitu harta milik orang kafir, kafir harbi. Ketika orang kafir harbi ini kalah dalam peperangan melawan tentara Islam, negerinya diduduki, maka tanah-tanah yang ada di negeri itu diadakan pembagian tanah untuk kaum muslimin sebagai fai', land reform, pembaruan daripada sertifikat tanah milik. Sertifikat tanah milik kalau sudah dalam siasat syariah itu, kalau sudah suatu negeri kafir dirampas, diduduki, maka pengumuman pertama semua sertifikat tanah batal. Tidak ada orang yang mempunyai hak pemilikan tanah dari penduduk negeri itu yang diduduki itu. Kemudian dibagi-bagi tanah itu. Dan diadakan relokasi. Jadi perumahan penduduk bisa dibagi-bagi supaya jangan sampai posisi tempat gereja atau tempat-tempat ibadah yang lainnya dari agama lain itu menyolok di tempat yang tertentu, dibongkar, diganti di tempat yang terpencil, tidak kelihatan mata. Tata kota dirubah. Nah itu namanya fai'. Jadi diatur-atur, ayo kau pindah. Doi, ini rumah saya, tidak punya hak kau tanah atau apapun, pindah. Rumah yang sebelah sana, di desa sana. Kau sana, ganti-ganti. Supaya kondisi tata kota itu betul-betul untuk Islam dan Muslimin. Yang kelihatan di pojok-pojok kota, di tempat-tempat menyolok, hanya masjid, nggak boleh gereja atau apa. Bongkar, bongkar ini jadi tempat parkir umpamanya. Ini jadi kandang sapi, itu jadi ini, bisa begitu. Ya. Nah, ini namanya aturan dalam al-fai' tersebut. Fa asluhu ma dzakarahu Allah taala fi suratil Hasyr. Pokok pembagian daripada al-fai' itu terdapat dalam apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr. Allati anzalaha Allahu fi ghazwati Bani Nadir. Yang Allah telah turunkan ayat-ayat ini dalam peperangan Bani Nadir. Ba'da Badrin, setelah perang Badr. Min qauli ta'ala, yaitu dari firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khailin wala rikabin walakin Allah yusallitu rusulahu ala may yasha. Ya. Apa yang Allah ma'afa Allahu ala rasulihi, apa yang Allah berikan kepada rasulnya, minhum,
dari harta-harta itu, dari harta yang ada pada orang kafir itu. Fama aujaftum alaihi min khailin, yaitu dari apa yang kalian siagakan daripada kuda, wala rikabin, dan tidak ada pula tunggangan yang lainnya. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha, tetapi Allah menguasakan bagi rasulnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Ma'afa Allah ala rasulihi min ahlil qura, apa yang Allah berikan, apa yang Allah kembalikan kepada rasulnya dari harta penduduk negeri-negeri kafir, maka harta fai itu dibagi falillahi, untuk Allah, walir rasuli, dan untuk rasulnya, walidil qurba, dan untuk karib kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan anak-anak miskin, wabnis sabil, dan untuk ibnis sabil. Kaila yakuna dulatan baina al-aghniya minkum. Semua itu dibagi agar jangan sampai dulatan, harta itu berkeliling di antara aghniya minkum, orang-orang kaya dari kalian. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian dari harta rampasan perang itu, ambillah, dan apa yang Rasul larang kalian daripadanya, maka tinggalkanlah. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Lil fuqara'il muhajirina, untuk dibagikan untuk siapa? Setelah untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk lidhil qurba, ya. Kemarin apa? Lidhil qurba, untuk Bani Hashim, ya. Wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan ibnis sabil. Kemudian Allah sebutkan di sini, yaitu fuqara yang paling afdol untuk diberi, yaitu lil fuqara il muhajirin, fuqara dari kalangan muhajirin, seperti ahlus suffah yang tinggal di masjid karena enggak punya keluarga di Madinah, alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang mereka itu diusir dari negeri-negeri mereka dan dari harta-harta mereka, dilucuti harta mereka oleh orang kufar, maka ketika dapat harta dari orang kufar dibagikan kepada mereka. Ya. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hijrah sampai dalam keadaan dilucuti hartanya, dirampas hartanya oleh orang kufar itu, karena mengharapkan keutamaan dari Allah dan keridhaan daripadanya. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka berhijrah karena niatnya untuk membela Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur dalam imannya. Walladzina tabawwa'ud dara, dan orang-orang yang tinggal di negeri itu, yaitu penduduk Madinah, penduduk asli Madinah, wal imana min qablihim, dan mereka penduduk asli Madinah itu telah beriman sebelum datangnya muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke negeri mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapati di dalam hati-hati mereka keperluan pamrih terhadap apa-apa yang mereka berikan kepada para muhajirin itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mengalahkan diri mereka sendiri demi untuk memberi para muhajirin, walau kana bihim khasasah, meskipun sesungguhnya mereka dalam keadaan sangat memerlukan.
Ya, dia dalam keadaan sangat perlu makanan, tapi meskipun dia lapar, dia berikan makanan yang ada padanya itu untuk muhajirin. Wa may yuqa syuhha nafsihi, dan barang siapa yang diselamatkan, yuqa, dilindungi, syuhha nafsihi, dari kebakhilan dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang al-muflihun. Muhajirin dinamakan as-sadiqun, ya. Ansar dinamakan al-muflihun. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan generasi yang datang sesudah mereka, yaitu siapa? Golongan tulaqah, yaitu orang-orang yang masuk Islam ketika Fathu Mekah, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Sufyan bapaknya Muawiyah, Hindun bintu Utbah, itu contoh-contohnya. Ikrimah bin Abi Jahal, ini semua bukan muhajirin, bukan pula ansor, tapi masuk Islam setelah Fathu Mekah. Diistilahkan mereka golongan tulaqah, yang dibebaskan dari segala tuntutan setelah Fathu Mekah. Ya, mereka ini datang, generasi yang datang sesudah muhajirin dan ansor. Ya, mereka ini dikatakan dipuji oleh Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, mereka mengatakan Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami mati dalam iman, dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan kau jadikan di dalam hati-hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha pengasih dan penyayang. Ini asal, ayat ini asal daripada pembagian faid. Fadzakara subhanahu wa ta'ala, maka Allah menyebutkan al-muhajirin wal ansar, orang-orang muhajirin dan ansar. Walladzina ja'u min ba'dihim ala wasfin, ala ma'wusif, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, ya, sesudah muhajirin dan ansar, ala ma'wusif, seperti yang disifatkan, yaitu berdoa pada Allah untuk tidak membenci muhajirin dan ansar, dan minta kepada Allah supaya tidak membenci orang Islam, hatinya bersih dari kebencian kepada orang-orang yang beriman. Fadakhala fi sinfil tsalits, maka masuklah dalam golongan ketiga ini, yaitu golongan apa? Golongan yang datang, generasi yang datang sesudah muhajirin dan ansar, yaitu manja'a ala hadzal wajhi ila yaumil qiyamah, generasi yang datang dengan sifat yang seperti ini sampai yaumil qiyamah, yaitu tabi'in, tabi'it tabi'in, tabi'it tabi'it tabi'in, tabi'it 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 tabi'in, terus sampai sekarang, sampai yaumil qiyamah. Yang sifatnya seperti ini, yaitu yang selalu meminta kepada Allah, apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang berhasil membersihkan hatinya dari segala kebencian kepada para muhajirin dan ansar, kepada para sahabat, kepada para salafus saleh, ya, kepada generasi-generasi yang telah lewat dari kaum mukminin. Mereka yang punya sifat ini sekarang sampai yaumul qiyamah terus, itu termasuk golongan ini. Golongan yang ayat ke berapa itu? Tidak tahu ayat ke berapa itu.
ayat ke-10 surat Al-Hasyr. Ya. Nah. Iya. Kama dakhalu fi qawlihi ta'ala, sebagaimana mereka golongan ini masuk dalam kategori apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Nah, dan orang-orang yang beriman min ba'du, sesudah itu, generasi sesudah itu, wahajaru, dan berhijrah, beriman, berhijrah, wajahadu, dan berjihad, ma'akum, bersama kalian, faulaika minkum, maka mereka termasuk dari kalangan kalian, kalangan muhajirin dan ansar. Mereka yang beriman, berhijrah, dan berjihad, mengikuti jejak mereka, maka mereka adalah termasuk dari golongan muhajirin dan ansar itu. Wa fi qawlihi, juga firman Allah Ta'ala, walladzina taba'uhum bi ihsan, yaitu orang-orang yang mengikuti jejak para muhajirin dan ansar dengan baik, bi ihsan, dengan baik. Maka mereka dikatakan salafiyun. Kalau satu salafi, kalau banyak salafiyun, kalau dua salafiyan, salafiyun, yaitu orang-orang yang mengikuti jejak salaf. Seperti orang yang mengikuti madhab Syafi'i, apa? Syafi'i. Ya, yang mengikuti madhab Imam Malik, apa? Maliki. Yang mengikuti madhab salaf, salafi. Hakada. Orang yang mengikuti tarekat Naqsyabandiyah, Naqsyabandi. Orang yang mengikuti tarekat Syadziliyah, apa? Syadzili, Qadiri, dan selanjutnya. Orang yang ngikut jamaah tabligh, tablighi. Yang mengikut ikhwanul muslimin, ikhwani. Yang mengikut salafus saleh, salafi. Begitu. Nah, ada pertanyaan di Lombok waktu itu, Ustaz, salafi itu apa? Yang lainnya jawab, salafi itu ialah yang punya majalah salafi. Astagfirullah. Allah yahdi, kada bilang isfir, jangan jawab sendiri. Jadi sebelum gurunya nerangkan dijawab dulu. Waduh. Isfir. Nah, begitu istilah nisbah ini memang ma'ruf di kalangan ulama. Nisbah itu, nisbah kepada siapa yang diikuti. Nah, wahakada, mereka termasuk siapa yang mengikuti jejak mereka, walladzina taba'uhum bi ihsan, ya, dan mereka yang mengikuti jejak mereka dengan baik, itu termasuk golongan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Kalau kamu menyerupai salafus saleh, maka kamu termasuk dari golongan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita sudah bahas kemarin ya. Maka kalau kamu menyerupai golongan salafus saleh, kamu termasuk mereka. Kalau termasuk mereka berarti mendapatkan fadilah-fadilah seperti yang Allah berikan kepada mereka. Kemenangan, kemuliaan, persaudaraan, ukhuwah dan sebagainya. Wah, semua yang mereka dapati, kamu juga dapati. Kalau kamu menyerupai mereka cuma 1%, ya dapat 1%.
Kalau kamu menyerupai mereka 10%, dapat 10%. Tergantung. Ya. Bagaimana tingkat penyerupaan kamu kepada mereka. Kalau kamu menyerupai mereka cuma kulit-kulitnya saja, ya dapat kulit-kulitnya saja. Nah, kalau kamu menyerupai mereka zahiran wa batina, zahir dan batin, ya kamu dapat zahir dan batin seperti yang mereka dapat. Wa fi qawlihi wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Juga dalam firman Allah Ta'ala yang menunjukkan, yang memberitakan orang-orang yang akharina minhum, orang-orang yang selain dari mereka, selain dari salaf, lamma yalhaqu bihim, ketika mereka menyusul, yalhaqu itu menyusul para salaf dalam jejak langkah mereka, napak tilas mereka. Wa huwal azizul hakim. Orang yang mengikuti salaf mati, nyusul pendahulunya. Kalau mengikuti John Travolta mati, ya ikut nyusul ke sana. Kalau tempatnya di jahanam ya ikut ke jahanam. Kalau tempatnya di surga ya ikut ke surga. Makanya mengikut orang-orang ahlul jannah. Ya, supaya nyusul ke sana. Ya, jangan ngikut orang-orang ahlun nar, nanti ngikut nyusul ke ahlun nar, ke neraka nanti, naudzubillah. Wa ma'na qawlihi, juga dalam hal ini makna firman Allah Ta'ala, fama aujaftum alaihi min khailin wala rikabin. Dalam ayat Al-Hasyr tadi, maknanya apa? Kata beliau, maharraktum, ma'aujaftum maharraktum wa suqtum khailan wala ibilan. Maharraktum wa suqtum khailan wala ibilan. Rikab itu ialah khailan atau ibilan. Ya. Apa yang kalian gerakkan? Wasuktum, dan kalian giring. Khailan dalam bentuk kuda, wala ibilan, dan juga onta. Walihada qala al-fuqaha, jadi diberikan fai itu ma'afallah ala rasulihi minhum, fama aujaftum alaihi min khailin wala rikabin, yaitu apa yang kalian gerakkan dan kalian giring dari khail kuda, wala rikabin, dan rikab onta, tunggangan dalam bentuk onta. Walihada qala al-fuqaha, oleh karena inilah berkata para fuqaha, innal fai'a huwa ma ukhidha minal kuffari bi ghairi qital. Bahwa fai' itu ialah harta rampasan yang ukhidha, diambil dari kufar tanpa perang. Lianna ijaful khail war rikab huwa ma'nal qital. Karena ijaful khail, menggiring kuda, war rikab, dan tunggangan, itu maknanya ialah qital, perang. Wasummiya fai'an, dan dinamakan fai' lianna Allah afa'ahu 'alal muslimin. Karena Allah afa'ahu ay raddahu 'alaihim minal kufar 'alal muslimin. Allah kembalikan kepada kaum muslimin, ay raddahu 'alaihim minal kufar. Allah kembalikan harta itu kepada muslimin dari orang kafir. Semula dirampas oleh orang kafir, ketika umat Islam lemah dirampas oleh mereka, terus kemudian gilirannya Allah memberi kekuatan kepada kaum muslimin, akhirnya kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk jihad, perang, maka orang kafir pun dikuasai, terus dirampas kembali. Itu namanya fai'.
dikembalikan harta itu oleh Allah kepada kaum muslimin. Fa innal asla anna Allah Ta'ala, maka sungguhnya pokoknya ialah bahwa Allah Ta'ala innama khalaqal amwala i'anatan ala ibadati. Allah menciptakan hamba-hambanya, Allah menciptakan harta adalah i'anatan ala ibadati, adalah sebagai sarana pembantu untuk beribadah kepada Allah. Harta itu. Li'annahu innama khalaqal khalqa li'ibadati. Karena Allah itu menciptakan makhluk adalah untuk beribadah kepadanya. Fal kafiruna bihi, maka orang-orang kafir yang kafir kepada Allah, bihi yakni billah, abaha anfusahum, mereka telah membolehkan diri mereka allati lam ya'buduhu biha, yaitu mereka ini tidak beribadah kepada Allah dengan harta itu. Wa amwalahum, dan orang kafir di samping membolehkan diri mereka, dan harta-harta mereka juga dibolehkan. Allati lam yasta'inu biha ala ibadati, yang harta itu tidak mereka pakai untuk mendukung dalam peribadatan kepada Allah. Akhirnya orang kafir dengan perbuatan mereka kufur itu membolehkan diri mereka dan harta mereka li ibadihil mu'minina alladzina ya'budunahu, membolehkan diri mereka dan harta mereka untuk diambil oleh hamba-hamba Allah, yaitu kaum mukminin yang beribadah kepada Allah. Wa afa'a ilaihim ma yastahiqunahu, dan mengembalikan kepada kaum mukminin, afa'a mengembalikan kepada kaum mukminin, ma yastahiqunahu, apa yang kaum mukminin berhak kepadanya. Kama yu'adu 'ala ar-rajuli ma ghusiba min mirathih, sebagaimana dikembalikannya atas seseorang ma ghusiba, apa yang dirampas min mirathih, dari harta warisannya. Wa illam yakun qabduhu qabla dzalik, walaupun dia tidak pernah memegangnya sebelum itu. Wa hadza mithlul jizyah, ini seperti juga jizyah, upeti pajak keamanan yang ditarik dari orang kafir. Allati 'alal yahud wan nasara, yang kewajiban membayar upeti ini dibebankan kepada Yahudi dan Nasara. Wal malul ladzi yusalihu alaihi al-adu, dan juga harta yang yusalih alaihi al-adu, yang diadakan perjanjian perdamaian dengan musuh. Au yahdunahu ila sultanil muslimin, atau harta yang dihadiahkan oleh orang kafir kepada penguasa muslimin. Kal hamlil ladzi yahmilu min biladin nasara wa nahwihim, seperti muatan yang dibawa barang-barang dari negeri-negeri Nasara dan yang semisal mereka. Wa ma yu'khadhu min tujar ahlil harb, dan sebagai pajak juga diambil dari pedagang-pedagang orang kafir warga negara Islam, itu namanya ahli dhimmah. Orang kafir warga negara Islam, itu namanya ahli dhimmah. Idza ittajaru fi ghairi biladihim, kalau dia berdagang di selain negeri mereka, maka diambil apa? Wa huwa nisful usyur, diambil separuh dari 1/10. Berarti berapa? 1/20 ya? Iya. Benar ya? Bukan 1/15. Hakadha kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya'khudh, sebagai cukai, diambil dari orang-orang kafir ini. Wa ma yu'khadhu min amwalin may yunqidhul ahda minhum, dan juga termasuk harta yang diambil dari orang-orang kafir yang yunqidhul ahda, yang menggugurkan perjanjian dari kalangan mereka, menyimpang dari perjanjian, maka dihukum dengan denda
oleh negara Islam. Wal kharaj alladzi kana madruban fil asli alaihim, dan pajak yang madruban dikenakan pada asalnya alaihim, atas orang-orang kafir itu aja. Ya, wa in kana qad sara ba'duhu ala ba'dil muslimin. Walaupun kadang-kadang jadilah sebagian mereka menjadi bagian dari sebagian muslimin. yakni kongsi dengan kaum muslimin, ba'duhu ala ba'dil muslimin. Kadang-kadang orang kafir itu kongsi dengan kaum muslimin. Maka kaum musliminnya diambil zakatnya, orang kafirnya diambil pajaknya. Nah, maka satu terobosan yang bagus memang sekarang ini undang-undang zakat, undang-undang ZIS, zakat infak sedekah, yang sudah mulai berjalan. Itu kalau orang Islam menyetor zakat pada basis badan infak sedekah dan zakat, terus dikasih bukti setoran zakat, dia telah menyetor zakat tahun sekian, maka ini kalau diberikan kepada inspeksi pajak, dapat potongan pajak orang Islam, pembebasan pajak pada bidang tertentu. Nah, karena memang pada asalnya pajak itu diambil dari orang kafir zimmi, cukai. Orang kafir masukkan barang dagangan ke negara Islam, diambil cukai. Nah, kalau orang Islam diambil zakatnya. Nah itu, ya. Jadi setoran yang harus diberikan oleh orang Islam kepada negara yaitu zakat, sedekah. Adapun setoran yang harus dibayarkan oleh orang kafir kepada negara Islam yaitu pajak keamanan, pajak diri dan sebagainya, pajak jiwa. Wallahu a'lamu bishawab. Ilahuna. Assalamualaikum.